Halo, anak-anak kelas 4. Bersama Bu Yuli, kita masuk dalam tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi dari teks non-fiksi. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah cara menjelaskan arti kata dan istilah sulit dalam teks non-fiksi. Nah, dalam membaca teks, mungkin kita menemukan kata atau istilah yang sulit. Jangan khawatir, kita bisa menemukan artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, bagaimana caranya? Mari kita perhatikan bersama-sama. Caranya yaitu yang pertama, siapkan buku KBBI. Yang kedua, cari kata dasar dari kata sulit tersebut. Misalnya kata keberagaman, cari kata dasarnya yaitu ragam. Kamu temukan abjad R, kemudian dicari kata ragam. Setelah itu cari turunan kata ragam, nanti pasti akan ada keberagaman. Nah, dari situ setelah kalian menemukan, kalian bisa membaca artinya. Oke, bagaimana kalau tidak mempunyai buku KBBI? Jangan khawatir, kalian bisa menggunakan KBBI online. Wow, enak ya sekarang ya. Tinggal menggunakan internet, kalian bisa mencari arti kata sulit. Kalau KBBI online, tinggal ketik kata yang sulit atau istilah sulit, kamu segera akan menemukan artinya. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Untuk menemukan informasi dalam teks, itu ada 6 cara. Yang pertama, tentu saja membaca judul teks. Dan tentu saja berikutnya membaca keseluruhan teks dengan seksama. Lalu catat hal-hal yang belum pernah kamu tahu. Nah, selanjutnya yang keempat, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. Adik Simba, kamu masih ingat itu singkatan dari apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Lalu yang kelima, tentukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Oke, sekarang cara yang keenam yaitu membacanya dalam hati saja ya. Karena dengan membaca dalam hati, diharapkan kalian akan bisa lebih berkonsentrasi. Ya, itu ya sayang ya. Untuk selanjutnya, mari kita belajar untuk menggali informasi teks melalui ide pokok. Di semester 1 kalian sudah belajar cara menentukan ide atau gagasan pokok. Nah, cara menggali informasinya itu bisa menggunakan ide atau gagasan pokok. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita ingat lagi. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Nah, anak-anak kalian ingat ya, kalimat utama dijelaskan oleh kalimat penjelas. Nah, ini gagasan pokoknya itu terdapat pada kalimat utama. Biasanya kalimat utama sebuah paragraf yang terletak pada awal paragraf itu disebut paragraf deduktif. Dan apabila terletak pada akhir paragraf disebut paragraf induktif. Mari selanjutnya kita akan
menghimpun informasi penting dalam teks. Nah, setelah kita tahu ide pokoknya, setiap paragraf kita kumpulkan semuanya. Kita himpun informasi-informasi yang penting. Dan jangan lupa dicatat ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, tugas yang pertama untuk mengingatkan kamu bagaimana cara menentukan ide pokok. Lah, sekarang kamu tentukan ya gagasan pokok dari teks berikut ini. Bu Yuli akan bacakan buat kalian semuanya. Oke, dengarkan baik-baik. Dan perhatikan, simak baik-baik. Dugderan adalah tradisi budaya khas Semarang yang telah diadakan sejak tahun 1881, di mana dugderan adalah salah satu cara mencurahkan rasa rindu mereka pada bulan Ramadan atau bulan 1000 berkah. Biasanya tradisi ini diselenggarakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadan. Tradisi ini biasanya diawali dengan pesta rakyat, maka akan dilanjut dengan acara dugderan yang diawali oleh acara karnaval yang terdiri dari pasukan merah putih, barisan para pelajar, barisan putri bunga, aneka mobil hias, pasukan berkuda, kereta kencana, drum band khas Semarang. Nah, anak-anak, tugas yang pertama kamu tentukan gagasan pokoknya ya dalam kertas HVS atau kertas folio, kamu tulis di situ. Nanti ada 2 tugas. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut lagi. Kita juga perlu menyampaikan apa informasi yang kita gali itu dengan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu dapat berupa bentuk kotak-kotak atau biasanya kita bisa menyebutnya sebagai bagan. Dengan peta pikiran, kita dapat menggali informasi dengan ringkas dan jelas. Oke, mari untuk lebih jelasnya kita lihat ini, perhatikan ya. Nah, di sini peta pikiran yang dicontohkan, nah itu ada gambar seperti awan. Nah, di tengahnya itu kebudayaan suku Minang di Indonesia. Nah, kemudian kebudayaan suku Minang di Indonesia ini sebagai ide atau gagasan pokok. Lalu dijelaskan dengan suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan selain berikutnya. Dan lain-lain itu ya, ada 4 ya. Mungkin yang kamu anggap penting, yang kamu catat ada 5 atau ada 6, tidak apa-apa. Itu hanya contoh saja. Oke, anak-anak. Dalam menyampaikan informasi melalui peta pikiran, itu dengan cara tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran atau ide pokok tadi. Lalu, ide pokok tadi bisa kamu catat dalam suatu bagan, yaitu namanya peta pikiran. Itu ya sayang ya, kalau menggunakan peta pikiran itu merupakan cara yang kreatif dan lebih efektif dalam mencatat informasi penting yang kita peroleh. Oke, selanjutnya. Informasi yang kita gali itu juga perlu kita sampaikan kepada orang lain secara lisan. Nah, seperti presentasi-presentasi yang telah kalian lakukan. Itu ya sayang ya, selain dengan cara tertulis. Oke. Nah, sekarang cara menyampaikan secara lisan itu juga sama dengan yang secara tertulis, yaitu caranya bacalah teks, kemudian tentukan topik, lalu catat setiap informasi yang kamu temukan, informasi penting, lalu dirangkai ide dan gagasan pokok yang telah kamu ketemukan itu.
Nah, saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Bu Yuli yakin kalian akan bisa melakukannya. Kemarin untuk presentasi sudah bagus-bagus semua. Oke, sekarang perhatikan hal-hal saat menjelaskan informasi. Yang pertama, anak-anak, yaitu kalian harus memperhatikan, ini ya, yang pertama, hindari mengurangi dan menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Jadi harus kontekstual. Kontekstual itu sesuai teks. Jadi jangan ditambah-tambahi atau dikurangi. Lalu yang kedua, jika ada kata-kata sulit, carilah lebih dahulu. Di mana cara mencarinya? Bagaimana? Ya tadi menggunakan kamus, baik kamus berbentuk buku ataupun kamus online yang lebih praktis. Lalu yang ketiga, catat, bila perlu jelaskan dengan bukti dan fakta yang mendukung. Lalu yang keempat, hindari menggabungkan informasi dari dalam teks yang kamu gali dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks itu ya. Lalu yang kelima, gunakan bahasa yang santun, mudah dipahami oleh orang lain. Oke anak-anak, selanjutnya cara menjelaskan informasi dari teks itu bisa juga melalui ringkasan. Kalian bisa membuat ringkasan teksnya dengan cara yang tadi ya. Tentu saja kalau mau cari ringkasannya harus membaca dulu, kemudian menemukan hal-hal penting, lalu kamu menulisnya dan mengumpulkannya, baru ditulis menjadi sebuah ringkasan. Ringkasan adalah intisari dari sebuah teks. Nah, itu ya. Nah, sekarang ini dia tugas yang kedua. Kamu ringkas ya teks berikut ini, Bu Yuli bacakan. Budaya di Indonesia memang sangatlah beragam, termasuk kulinernya. Masing-masing daerah memiliki makanan khasnya sendiri. Kini sejak saya tinggal di Jawa Barat, selama beberapa tahun terakhir, menu favorit makan pagi saya pun bergeser menjadi lontong kari. Potongan daging ayam atau sapi, telur, juga lontong yang dilengkapi dengan kuah kaya santan, dan rasa kari ini sangat sulit untuk ditolak di pagi hari. Nah, kamu ringkas ya. Ingat caranya, cari ide pokoknya, kemudian catat hal-hal penting, lalu di situ di paragraf itu ada beberapa kalimat, nanti bisa kamu ringkas hanya menjadi satu kalimat saja bisa, karena di dalam teks itu ada 1, 2, 3 kalimat. Nah, kalau diringkas tentu saja menjadi lebih sedikit ya. Gitu. Selanjutnya anak-anak, terima kasih kalian sudah mau belajar, mau memperhatikan untuk pelajaran cara menggali teks non-fiksi kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.